Kita hidup di zaman dimana kita dapat menunda menjadi tua dengan cara cepat dan aman, dengan prosedur yang dapat membuat kulit kita lebih kencang, lebih halus, dan secara keseluruhan menjadi lebih baik. Jika kalian mempunyai uang yang banyak, kalian bisa menjadi tetap awet muda dan menjadi cantik selama beberapa tahun. Kali ini, influencer berusia 34 tahun menjalani prosedur botox yang biasa dia lakukan. Tetapi kali ini prosedurnya berjalan dengan buruk, sehingga dia berakhir dengan kelopak mata yang terkulai yang membuat dia sangat malu, sehingga dia harus menyembunyikan matanya di balik rambutnya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada dia? Apakah ini resiko yang sebenarnya dari botox? Dan apakah dia akan menjadi tetap seperti ini selamanya? Kalau kalian penasaran gimana akhirnya, keep on watching. Ada banyak sekali gambar botox yang gagal di internet yang membuat kalian mungkin berpikir kalau enggak deh, gue kayaknya nggak akan melakukan itu. Dan juga menyuntikkan jarum di wajah kalian bukanlah sesuatu yang menarik. Jadi mengapa orang-orang masih memilih botox dan apakah ini aman? Sekarang banyak orang yang menggunakan botox dan kebanyakan dari mereka sebenarnya tuh tidak mengalami masalah kulit dan mereka tuh hanya sekedar iseng aja. Dan prosedur botox ini harus dilakukan oleh ahli yang profesional. Inilah yang dikatakan Whitney Buita, seorang Instagram influencer yang berusia 34 tahun berasal dari Chicago. Dan ini semua tuh salah, guys. Whitney adalah seorang blogger lifestyle, Instagram influencer, dan dia juga bekerja penuh sebagai seorang marketing. Dia pertama kali mendapatkan botox setelah usianya 30 tahun, dan sejak itu dia telah melakukan 2 kali dalam setahun, dan dia tidak mengalami masalah apapun. Tetapi pada Maret tahun 2021 semuanya berubah. Whitney seperti biasa menyuntikkan botox di area-area wajahnya kayak seperti alis, dahi, dan atas bibirnya. Tetapi setelah dia meninggalkan tempat botox itu, dia memperhatikan kalau alis kanannya itu terangkat jauh lebih naik daripada alis sebelah kirinya. Lalu dia mengirim SMS kepada perawat yang menyuntikannya dan akhirnya dia disuruh kembali untuk mendapatkan lebih banyak botox dan bahkan untuk mengeluarkannya. Dia pikir ini akan menyelesaikan masalah, tetapi setelah 3 hari kemudian dia bangun dan matanya tetap aja masih terkulai. Dan aku akan ngasih sedikit informasi tentang kalian tentang kelopak mata yang terkulai dengan cepat ini. Dan ini tuh disebut dengan ptosis kalau nggak salah ya aku pronosnya. Adalah reaksi negatif paling umum terhadap botox yang hanya terjadi 5% dari orang yang mendapatkan suntikan. Dan persentasenya lebih rendah ketika prosedur itu dilakukan oleh seorang yang profesional dan yang terampil. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah bahwa orang yang menyuntikkan wajahnya ke Whitney itu tidak tepat sasaran. Titik yang menyebabkan ototnya melemah dan terkulai di sisi kiri wajahnya. Selain itu, botox di mata kanannya Whitney membuat alisnya tuh terangkat lebih tinggi dan bahkan membuat matanya tuh kayak terbuka jauh lebih lebar, sehingga mata yang lainnya tuh kayak terlihat kayak kendor, kayak orang sayu gitu loh guys. Whitney jelas sangat malu dan khawatir kalau prosedur ini akan berakhir menjadi lebih buruk dan membuat wajahnya akan tetap seperti ini selamanya. Dan dia juga khawatir kalau penglihatannya juga akan ikut terpengaruh. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk berbicara dengan ahli bedah plastik. Dan ahli bedah plastiknya itu mengatakan bahwa mata yang terkulai ini hanya sementara. Dan ini hanya berlangsung sekitar 3 minggu setelah prosedur dilakukan. Jadi Whitney hanya bisa bersabar dan menunggu saja. Nah, sambil menunggu itu, dia sempat berbagi pengalamannya di sosial medianya. Pada saat itu, followersnya tuh hanya sekitar 60.000 followers saja. Dan netizen ini menjadi sangat ingin tahu dan terlibat dalam situasi yang dia alami. Dan akhirnya followersnya ini melonjak menjadi 100.000 followers. Ya, aku bisa membayangkan bagaimana orang-orang kalau mengalami situasi ini pasti sangat malu. Dan jelaslah Whitney itu tidak bahagia dengan kondisinya saat ini. Tetapi cara Whitney menghadapi masalah ini sangat menyenangkan, sangat kayak menyegarkan gitu. Membuat orang tuh kayak penasaran gitu guys. Dia berbicara secara terbuka tentang botox dan bahkan dia juga sempat bercanda dengan penampilannya sendiri. Dan dia juga menuliskan caption yang berbunyi, "Dengan semua kejujuran ini, ya memang sangat memalukan dan membuatku sangat sadar tentang wajahku. Tapi sejak tidak ada yang bisa saya lakukan, saya mungkin akan menertawakannya sekarang." Jadi Whitney terus mengupdate secara teratur tentang situasi matanya terkini. Dan dia juga menjawab pertanyaan dari beberapa netizen tentang apakah dia akan melakukan botox lagi. Dan dia menjawab, "Sejujurnya saya mungkin akan botox lagi. Saya hanya menunggu sebentar dan saya akan menemukan orang yang berbeda yang memiliki review yang bagus, kemampuan yang ahli mengetahui anatomi wajah." Whitney juga memposting foto matanya dan sayangnya matanya yang terkulai ini menjadi lebih buruk. Tetapi Whitney ini terus berpikiran positif dan dia ini mulai membagikan rutinitasnya untuk membuat matanya tuh kayak lebih baik gitu guys.
Ya seperti make up look, hairstyle, dan menggunakan kacamata. Sekitar 3 minggu setelah suntikannya, Whitney melihat ada beberapa peningkatan yang membuat matanya tuh kayak perlahan menjadi normal. Dan dia mencoba mempercepat proses pemulihan matanya dengan hal-hal seperti memijat matanya, ngestim matanya, dan menggunakan obat tetes mata. Sekarang, sebulan lebih setelah prosedur botoxnya itu, mata Whitney itu terlihat jauh lebih baik. Bahkan dia tidak lagi menyembunyikan matanya di balik rambutnya. Ya pasti sulit sih dia melewati semua ini begitu lama sampai matanya tuh perlahan lebih baik dan lebih baik sehingga sekarang menjadi normal. Ya aku berharap semoga di nextnya lagi ketika dia melakukan prosedur botox lagi, semoga dia menemukan orang yang tepat dan tidak mengalami hal serupa seperti ini. Jadi ya amit-amit ya guys dia mengalami kejadian yang sial lagi. Namun ada orang lain yang mencoba botox dan dia tidak akan pernah kembali. Cameron Diaz salah satunya guys. It changed my face in such a weird way that I was like, no, I don't wanna like, I'd rather see myself. I'd rather see my face aging than a face that doesn't belong to me at all. Courtney Cox adalah wajah cantik lainnya yang sebelumnya berbicara tentang botox dan bagaimana mungkin itu bukan ide yang terbaik untuknya. Menurut Courtney, mencoba menghentikan proses penuaan ternyata ini kontraproduktif dan dia ini tidak suka sama hasil yang ia dapatkan dari botox itu. I have done things that I, regret, and luckily there are things that dissolve and go away. So that's good because it's not always been my best look. Bintang lain seperti Sofia Vergara ini kayak pro sama kontra gitu dalam masalah ini. Nah menurutnya jika botox ini membuat orang bahagia, ya lakuin aja. Tapi dia jelas tidak pengen kelihatan menua. Ya siapa juga orang yang pengen kayak semakin bertambah tua gitu guys. Tapi dia juga sadar bahwa ini adalah proses alami dan dia mencoba melakukannya dengan rasa bersyukur. Dan di sisi lain, kita juga memiliki selebriti yang terbuka tentang botox seperti Sharon Osbourne yang menyebutnya sebagai salah satu hal terbaik yang pernah dibuat oleh cosmetic surgery. Lalu juga ada Olivia Colman yang menyukai prosedur ini dan dia berkata bahwa dia tidak pernah disuntik dan jangan sampai suaminya tahu guys. Dan dia ini seneng banget guys karena setiap kali ketemu suaminya tuh kayak terus menyapa dia dengan sebutan hello pretty, hai cantik. Setiap kali dia melihatnya selama 6 bulan setelah dia disuntik. Wow, jadi membuat makin cinta nih suaminya. Tapi suaminya nggak tahu nih kalau diam-diam di belakang dia botox bukan natural. Dan menurut aku kunci dari semua masalah ini tuh kayak bersyukur apapun yang Tuhan berikan untuk kita. Boleh merawat sih asal nggak berlebihan dan kayak nggak beresiko sama kesehatan kita sendiri. Ya bolehlah pakai skincare gitu yang murah-murah. Aku mah rakyat jelata nggak mampu untuk kayak treatment atau melakukan prosedur-prosedur operasi plastik kayak aduh nggak punya duit Syai gitu, mending yang murah-murah aja gitu. Oke, jadi cukup sekian karena aku udah capek banget, udah aus. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye, annyeong.